أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita doakan saudari-saudari kita, saudara-saudari kita yang sedang tertimpa banjir, yang sedang terkena banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Baru bilang katanya. Jangan kepencet. Kecuali kalau bisa. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang gak bisa hadir hari ini karena rumahnya sedang dalam keadaan kebanjiran. Kita doakan mudah-mudahan banjirnya cepat surut. Amin. Baik banjir yang ada di jalanan ataupun banjir yang ada di bawah mata. Sedih ya. Teman-teman sekalian, kita doakan mudah-mudahan semua teman-teman kita mulai besok-besok nggak ada banjir-banjir lagi, insya Allah. Dengar kabarnya masih sampai dengan tanggal berapa gitu katanya ya? Maret. Jauh bener ya. Insya Allah mudah-mudahan deh, biar jangan ada banjir-banjir lagi. Amin. Dan teman-teman sekalian, kita seperti yang Bu Maya tadi sampaikan, sudah memasuki bulan Rajab, di mana setiap kali masuk bulan ini Nabi Muhammad mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur saya sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita pun juga berdoa dengan doa yang sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita akan bahas juga apa saja yang bisa kita lakukan di sepanjang bulan Rajab, mengingat bulan Rajab adalah bulan mulia di mata Allah sekaligus pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Akan kita bahas, namun sebelum itu kita akan bahas dulu kisah-kisah dalam Al-Quran seperti janji saya. Pada bulan lalu kita sudah bahas mengenai kisahnya Nabi Adam alaihissalam sama dengan Siti Hawa. Kita sekarang akan membahas mengenai kisah anak Nabi Adam, Qabil sama Habil. Ya, kita akan bahas kisah ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang lurus bagi kita dan sekaligus bermanfaat bagi kita sekalian, menjadikan ilmu kita sebagai cahaya yang memandu langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lut fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, ayatnya ada di surat Al-Maidah ayat 27, 28, 29, 30, 31. 31. Ya, ayat 31. Dari ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan bacanya, dan bagi teman-teman yang dalam keadaan memungkinkan untuk membaca Al-Quran, tidak sedang dalam keadaan menstruasi, silahkan ikut bersama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin fab'athallahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Watlu alaihim naba abnai Adam, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu. Watlu alaihim, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, alaihim watlu alaihim, sampaikanlah olehmu kepada mereka umatmu wahai Nabi Muhammad, naba abnai Adam, naba kisah ibnai, dua anak Adam, Nabi Allah Adam, bil haqqi, dengan benar, idh qarraba qurbanan, ketika keduanya melangsungkan kurban, fatuqabbala min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, yang satunya lagi. Qala la aqtulannak, qala, yang satu nih berkata kepada yang satunya, la aqtulannak, aku akan membunuhmu, sungguh aku akan membunuhmu, pakai nun taukid ya, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, yang satu bilang, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah Maha menerima kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kamu mengulurkan tanganmu padaku, litaqtulani, untuk membunuh aku, ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak, ma'ana, aku tidak akan, bibasitin yadiya, mengulurkan yadiya, tanganku, ilaika, kepadamu, liaktulak, untuk membunuhmu. Kalau kamu mau bunuh saya silakan, saya nggak akan balas. Inni akhafullah rabbal alamin, apa alasannya? Inni akhafullah, sebab aku takut kepada Allah, Rabbal alamin, penguasa alam semesta. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Kalau kamu emang mau bunuh saya, ya udah, balasannya ntar di akhirat. Inni uridu, aku kepengennya, antabu abi ithmi wa ithmik, makanya maksudnya kamu jangan bunuh saya, sebab kalau kamu bunuh saya nggak akan balas, sebab saya hanya akan melakukan antabu abi ithmi wa ithmik, kamu bawa bi ithmi, dosa saya, wa ithmika, dan dosa kamu, fatakuna min ashabin nar, sehingga kamu menjadi salah satu penghuni neraka.
Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang yang zalim. Fatawa'at, maka dia pun taat. Fatawa'at lahu, taat lahu kepada dirinya. Apaan? Nafsuhu, nafsunya. Si yang tadi nih, yang jahat tadi nih ya, yang mau bunuh tadi nih, dia mematuhi perintah hawa nafsunya, qatla ahihi, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu, dia pun kemudian membunuhnya. Fa asbaha, maka dia pun menjadi minal khasirin, orang-orang yang rugi. Fa ba'adallahu ghuraban, dia nggak tahu gimana cara nguburin saudaranya. Fa ba'adallahu ghuraban, habis dibunuh nih ya, Allah kemudian utuskan ghuraban, seekor burung gagak, yabhathu fil ardi, yabhath, berkeliling, kayak lagi nyari-nyari, muter-muter, fil ardi, di bumi, liyuriyahu, untuk menunjukkan kepada orang tadi ini, kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana menutupi jenazah saudaranya. Qala, dia pun berkata, ya wailata, alangkah celakanya aku, ajizzu an akuna mithla hadzal ghurab, apakah aku lemah untuk dapat melaksanakan seperti yang dilakukan oleh ghurab tadi ini, oleh burung gagak. Fa uwariya sau'ata akhi, maka seharusnya aku menutup jenazah saudaraku, kuburin. Fa asbaha minan nadimin, dia pun sepanjang hidupnya menjadi seseorang yang penuh dengan penyesalan. Shadaqallahul azim. Jadi ceritanya kemarin tuh sampai di mana tuh? Nabi Adam udah turun ke bumi belum? Udah ketemuan belum sama Hawa? Belum. Baru turun doang. Itu teman-teman sekalian, turunnya jaraknya dijauh-jauhin. Mana belum ada Waze, belum ada map, belum ada petunjuk jalan, pelang segala macem nih, nggak tahu gitu, nggak ada gitu kan. Hawa sono, nggak ada. Nabi Adam diturunkan di Hind, kabarnya di India. Sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Teman-teman saya sekalian, di Jeddah. Jeddah makanya namanya Jeddah. Jeddah tuh dari kata-kata Jeddah yang artinya adalah nenek. Nah, kabarnya Siti Hawa turunnya di situ. Siti Hawa nggak banyak pergi untuk mencari Nabi Adam, akan tapi dia minta kepada Allah untuk dipertemukan. Udahlah, dulunya barengan terus kan, pas waktu di dunia ya Allah sepi bener nih, buminya masih kosong, nggak bisa temenan sama siapa-siapa, nggak bisa nenangga, nggak bisa hadir majelis. Jadi kemudian Siti Hawa banyak doa minta sama Allah. Sementara Nabi Adam ini lebih banyak action. Beliau lebih banyak jalan nyari. Ya Allah, pertemukan aku kembali kepada tulang rusukku. Kalau Nabi Adam ngomong gitu benar. Siti Hawa terciptanya dari tulang rusuk. Kalau kamu yang ngomong salah. Karena kamu tidak tercipta dari tulang rusuk calon suamimu. Ini buat adik-adik nih. Ya Allah, pertemukan aku dengan tulang rusukku. Bukan, dengan seseorang yang aku menjadi tulang rusuknya. Nggak ada ya. Jadi teman-teman saya sekalian, Nabi Adam minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, sambil banyak istighfar juga. Ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosaku dan pertemukan aku kembali kepada
Siti Hawa. Jadi sekalian, cuman jauh banget dong ustazah dari India ke Jeddah. Iya, tapi ada yang berbeda antara zaman itu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu manusia sama Allah dibikin lebih besar-besar badannya, biar ngepasin nama buminya. Nah sekarang nih dibuat sama Allah makhluknya kecil-kecil, manusia ini ya, biar muat banyak buminya. Kalau enggak kan ya tambah sesek nih kan. Jadi begitu, Nabi Adam, Siti Hawa lebih besar-besar badannya. Jadi Nabi Adam nih nyari terus panjang hari jalan terus jalan. Subhanallah. Siti Hawa pun juga, tapi nggak banyak Siti Hawa tuh. Sampai kemudian kabarnya, wallahu a'lam, pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, ya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Makanya tuh Jabal Rahmah tuh orang Indonesia nggak bisa dah diajak ke sana, coret-coret. Di atas Jabal Rahmah tuh dibikinin kayak semacam tugu gitu kan. Sama orang Indonesia ditulisin Halimah Ahmad Love. Kerjaan, ya Allah, suami istri tuh pada nulis kayak begitu. Katanya kalau nulis kayak begitu maka cintanya akan menjadi cinta yang abadi. Dia nggak tahu dia berangkat sama suaminya nulis juga nama dirinya sama yang lain. Ngenes, dah mendingan nggak usah. Ya enggak? Sebenarnya ada nggak gitu ustazah? Enggak ada. Mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tempat-tempat itu adalah merupakan tempat-tempat yang mulia, yang kita semacam apa ya? Apa tuh namanya? Napak tilas dari kehidupan para kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabinya Allah. Nah, itu silahkan saja untuk kita ambil pelajaran, gitu kan? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kalau mau nyambungin hati teman-teman saya sekalian, kalau Allah mau ngumpulin orang yang memang sudah tercatat sebagai jodohnya dari India ke Jeddah, di Bukit Rahmah mereka berjumpa, ya kan? Sama kayak asem di gunung, garam di laut, di bumbu rujak ketemu juga. Ketemu tenang aja, dan nggak usah pakai pacaran, adik-adik, tenang aja. Kalau yang udah catet bakalan jadi jodohmu, ketemu juga. Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Soalnya ustazah gini nih ustazah, saya pernah baca nih katanya kayak gini nih, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau udah sampai 30-an tahun nggak ketemu, Tuhan angkat tangan. Ada tuh yang ngomong begitu. Ya Allah, nggak percaya amat ya. Imanmu teman-teman sekalian naikkan. Nggak usah ada ketakutan, nggak usah ada pemikiran. Kalau kamu mau, insya Allah ketemukan juga. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau ada jodohmu, insya Allah ketemu juga. Ustazah, kalau orang nggak ada jodohnya, ya mungkin calon suaminya udah meninggal. Jadi kalian ketemu nanti di surga. Lah amin. Amin. Yang amin ibu-ibu pula. Berarti adik-adik jomblo didoain sama mereka biar gak ketemu jodohnya. Ya Allah. Ini ya, ketemu teman-teman sekalian. Makanya namanya hari Arafah. Yom yata'araf fiha Adam wa Hawa. Hari dimana kembali berjumpa Adam dengan Hawa. Ketemu Araf gitu kan. Saling bertemu, saling berkumpul. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Adam dengan Siti Hawa pun kembali bersama-sama.
Nah, mereka kemudian tinggal bersama, sedikit sekalian, kan perlu ada kehidupan. Nabi Adam minta sama Allah diajarkan makasib, diajarkan caranya kerja, caranya bercocok tanam. Namun subhanallah, ini saya dapetin di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in. Beliau mengatakan, lamma nazal Adam 'alal ard, ketika Adam turun ke atas muka bumi, beliau berkata, Rabbi 'allimnil makasib wa 'allimnil mahamid. Ya Allah, ajarkan kepadaku cara bekerja dan ajarkan kepadaku cara bersyukur padamu. Ajarkan kepadaku cara bersyukur kepadamu dengan kalimat syukur yang paling kau cintai. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Adam. Nabi Adam pun diajarin caranya bercocok tanam, caranya beternak, caranya bekerja lah, melakukan pekerjaan-pekerjaan, bangun rumah tuh gimana modelnya, bangun membuat kehidupan menjadi lebih mudah lah, begitu ya. Itu bagaimana caranya. Allah ajarkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan api sebagai sarana untuk bisa memasak dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, Nabi Adam diajarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala al-makasib, cara untuk bekerja, menghasilkan makanan-makanan, menghasilkan penghidupan bagi mereka untuk Nabi Adam bisa memberikan nafkah makanan kepada Siti Hawa dan keluarga mereka. Karena habis itu Siti Hawa sering melahirkan. Ya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya seperti yang tadi saya sampaikan, diajarkan cara kerja dan diijabah juga, diajarkan oleh Allah cara berterima kasih dengan seindah-indah ucapan terima kasih yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Adam, qul. Wahai Adam, ucapkanlah. Ini adalah ucapan terima kasih yang paling Allah sukai. Apa itu? Qul alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu adalah seindah-indah kalimat pujian yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita baca itu ya, sering kita dengar ya, karena itu memang afdal siyaghil hamd. Sebaik-baik kalimat pujian adalah kalimat tersebut. Apa artinya? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, hamdan. Aku berterima kasih padamu ya Allah dengan sebuah ungkapan terima kasih. Yuwafi ni'amahu, yang bisa sebanding sama nikmat yang kau berikan padaku. Wa yukafi'u mazidah, bahkan kalau bisa yang lebih banyak daripada kenikmatan yang telah kau berikan padaku. Yukafi'u mazidah, dan mengandung kelebihannya. Maksudnya habisnya terima kasihnya nih yang setara sama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau bisa malahan lebih tinggi daripada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu adalah afdal siyaghil hamd. Sebaik-baik kalimat ucapan alhamdulillah adalah dengan berkata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi Nabi Adam itu tuh baca itu. Tentu saja selain daripada itu, Nabi Adam juga udah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kayak sering dengar juga kan? Di mana sering dengar? Di khutbah. Kalau orang khutbah sering pakai itu ya. Doa juga kan sering pakai itu ya, depannya doa, karena itu memang afdal siyaghil hamd, sebaik-baik ungkapan hamdalah. Teman-teman sekalian, kemudian ada juga seperti yang pernah saya sampaikan masalah di bulan yang lalu, bahwa Nabi Adam ketika diturunkan ke atas muka bumi beristighfar. Istighfarnya subhanaka rabbi inni dhalamtu nafsi.
Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, aku telah berbuat zalim, kami telah berbuat zalim, aku dan Hawa telah berbuat zalim anfusana kepada diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi teman-teman saya sekalian, nih ya, Nabi Adam sama Siti Hawa, sama setan, sama-sama bikin salah, cuman yang ngebedain perasaan sesudahnya. Maka nih, kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad SAW, semua dari kalian sebagai manusia khata'un, adalah pelaku-pelaku dosa. Ada nggak di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada kan? Jadi sekalian, ada nggak di sini yang dosanya kurang? Gua kurang dikit dah kayaknya. Ada? Nggak ada. Semua dari kita mengaku berbuat dosa, pernah berbuat dosa, dan masih terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Udah tobat bolak-balik, ya Allah, nggak mau ngomongin orang lagi, nggak mau ngomongin orang lagi. Saya takut kayak si itu, ya Allah, sama juga ngomongin orang. Sehingga sekalian, kita sering kali bertaubat dari berbuat dosa, tapi kemudian mengerjakan lagi perbuatan dosa itu. Tapi kamu harus mengikuti jejaknya Nabi Adam, sebab semua dari kita pendosa. Yang membedakan adalah bagaimana perasaanmu sesudah berbuat dosa. Nyesel kayak Nabi Adam, sehingga dengan yang kau dirahmati, dipilih Allah menjadi hamba tercinta di sisinya, atau kayak iblis, malah ngancem dan memperbanyak golongan. Kan gitu ya? Nih, ada orang-orang yang ketika berbuat dosa ditegur orang malah memperbanyak golongan. Bukan gua aja yang ngerjain kayak gitu. Bukan cuma saya kok yang berbuat kayak begitu. No, si itu. Kayak iblis nih. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Aku akan menyesatkan semua anak Adam. Jadi iblis juga tahu kalau Adam ini memang diciptakan bukan untuk di surga. Sebab iblis juga paham di surga orang kagak ada yang punya anak, nggak ada yang hamil. Nah, umur berhenti, gimana caranya punya anak? Jadi saudaraku sekalian, ketika turun di atas muka bumi, nah itu Nabi Adam mengakui dosanya, sementara iblis tidak mengakui dosanya. Sejarah itu selalu berulang. Kita perhatikan setiap orang, semua berbuat dosa. Namun ada yang bertaubat sesudah dosa, ada yang tidak peduli, bahkan memperbanyak kelompoknya dalam mengerjakan berbuat dosa tersebut. Ini yang menjadikan orang, ada yang jadi kelompoknya Nabi Adam, jadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Ada yang menjadi kelompoknya iblis dan menjadi pasukan-pasukan setan. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Mudah-mudahan Allah lindungin kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap kali habis berbuat dosa kita menyesalinya, dan Allah menerima taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal. Akui aja dulu kalau itu dosa gitu. Jangan cari-cari pembenaran. Jangan cari-cari pembenaran. Dosa kecil apalagi dosa besar. Dosa kecil sekalipun jangan cari-cari pembenaran. Misalnya berangkat pergi majelis naik ojek, kan ojek kan nggak bisa jauh-jauhan sama supirnya. Supirnya cowok, ya kan? Mau nggak mau tuh. Apalagi kalau kemudian supirnya badannya XXL. Udah motor 2/3 dia yang ambil semua jatahnya. Kamu hanya dikasih 1/3 aja. Kan susah mau rada jauhan ya. Ya Allah, gimana nih? Ya udah, yang pertama seenggaknya gitu, kamu mesti ngakuin bahwa itu dosa. Untuk kemudian kamu memperbanyak istighfar dan mohon ampun sambil minta sama Allah, ya Allah, kasih saya mobil. Nggak minta motor aja Ustazah. Ya, gimana ya?
Kalau minta kan katanya mesti yang bagus. Jadi sekalian. Jadi gitu saudara sekalian, akui dulu kalau itu dosa gitu. Sebab kalau nggak mau diakuin bahwa itu dosa, nyari-nyari pembenaran, akhirnya kita bergerak dari satu kesalahan menuju kepada kesalahan yang lain. Abisnya gimana ya Ustazah, emang kalau nggak naik ojek nggak nyampe. Itu dia makanya yang saya bilang, akui kalau itu dosa, banyakin istighfar, dan seperti yang sering saya sampaikan, diminimalkan kesalahannya dengan taruh sesuatu, tas, kulkas di situ ya, gitu. Jadi nih tinggallah Nabi Adam bersama Siti Hawa. Lama-lama Hawa hamil, punya anak lah, kembar laki perempuan, namanya Qabil sama Lauza sama Habil, laki perempuan. Nggak denger apa tadi keterangannya? Laki perempuan, namanya yang laki-laki Qabil, namanya yang perempuan Lauza. Nah, cakep juga ya. Namanya Lauza. Jadi yang perempuan Lauza, yang laki-laki namanya Qabil. Sedikit sekalian, kemudian selang berapa lama Siti Hawa hamil lagi. Lahirlah anak kembar juga, laki perempuan. Kasih nama Habil sama Iklimah. Namanya Iklimah nih. Ya, dua ini, dua kembar. Nah, zaman itu teman-teman saya sekalian, itu aturannya nggak mungkin dong kakak adik nggak boleh kawin. Lah semua anak kan, semua manusia yang waktu itu ada semuanya kakak adik, betul nggak? Orang Siti Hawa nggak punya saudara, Nabi Adam nggak punya saudara, artinya kan si Qabil, Habil, Lauza, Iklimah kagak punya sepupuan. Nggak punya sepupu, apalagi tetangga, apalagi teman sekampus. Nggak punya. Jadi saya ikut sekalian, emang baru ada segitu-gitunya orang. Makanya syariat tuh menyesuaikan. Lah orang zaman sekarang udah banyak. Makanya sama Allah dikasih aturan, kagak boleh kawin sama saudara sendiri, gitu ya. Boleh kawinnya sama siapa? Sama sepupu boleh dah, tapi nggak bagus juga, kurang bagus. Kawin sama sepupu terutama kalau laki-laki, maksudnya saudaranya adalah bapak sama saudara laki-lakinya. Dia punya anak, gitu ya, yang satu punya anak laki, yang satu punya anak perempuan, kawin itu kurang bagus. Katanya Imam Ghazali dalam kitab beliau di Ihya kalau nggak salah, dan beliau bilang itu banyak yang menyebabkan kekurang pinteran anak. Ya, anaknya jadi kurang pinter. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau laki sama perempuan ya kurang bagus juga, tapi nggak separah kalau laki-laki sama laki-laki. Saudaranya laki-laki sama laki-laki. Sebaiknya cari yang lebih jauh daripada itu. Misalnya sepupu 2 kali, udah jauh tuh kan. Apalagi sepupu 8 kali. Apalagi masih saudara dari Nabi Adam. Wah, tuh udah jauh banget kan. Jadi itu nggak apa-apa. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Adam waktu itu peraturannya kakak nggak apa-apa kawin sama adik, tapi aturannya adalah nggak boleh kawin sama kembarannya. Jadi si Qabil nggak boleh kawin sama Lauza, gitu ya. Si Habil nggak boleh kawin sama Iklimah. Tuh aturannya gitu ceritanya. Mereka masih kecil-kecil, akur-akuran aja dah. Habis itu mereka kemudian kerja gitu. Yang cowok, emang cowok ditakdirkan untuk itu ya. Jadi nih si Qabil nih teman-teman saya sekalian, kerjalah dia jadi petani, nerusin usaha bapaknya dalam urusan bercocok tanam. Sementara si Habil teman-teman saya sekalian bekerja sebagai peternak gitu. Jadi ada kambing diternakin, ada ayam, ada sapi, kayak gitu loh. Akur-akur dulunya, nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa.
sampai waktunya kawin. Waktunya kawin, Nabi Adam bilang, manggil tuh si anak-anak itu, udah umur-umur, saya nggak ngerti umur kawin zaman itu umur berapa, karena bisa beda-beda teman-teman saya sekalian. Zamannya Nabi Musa aja umur orang 60 tahun itu masih lagi seger-segernya, masih lagi lucu-lucunya. 60 tahun sekarang juga balik lucu lagi. Makanya waktu Nabi Musa lihat ada seorang perempuan nangisin jenazah, Nabi Musa nanya gitu kan, anakmu, ya Nabi Musa lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya, dia meninggal dunia umur berapa Bu? 60 tahun. Kata Nabi Musa, saya di zaman ibu akan datang satu masa di mana orang umur 60 tahun emang udah pantas mati. Zaman kita nih umur 60 tahun, 70 tahun emang udah pantas mati. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. 60-70 tahun. Orang meninggal rata-rata di umur segitu. Kalau kurang dari itu orang bilangnya mati muda. Kurang dari 60 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun, apalagi sampai 8 tahun, orang sebutnya berumur panjang. Saya nggak mau bilang nggak mati-mati, nggak gitu ya. Orang sebutnya umur panjang. Itu ada laki-laki yang foto dari luar. Tolong ditegur kalau ada yang saya foto. Di itu aja deh, di hordennya dipasang aja. Boleh minta tolong yang di belakang pasangin horden. Enggak apa-apa, saya sempat menghindar kok. Bagian segitu jauh, yang deket aja hidung saya kecil, lagi dari segitu jauh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi apa tadi? Apa sih tadi terakhir? Umur panjang. Akhirnya kemudian katanya si perempuan tersebut begitu dibilang kayak gitu, jadi akan datang satu masa di mana umurnya orang tuh emang antara 60-70 tahun. Katanya si ibu itu gini nih, dengerin ya, terutama ada yang belum pernah kawin, yang belum kawin. Ibu itu ngomong kayak gini nih, wah pasti tuh umat kagak ada yang keburu kawin ya. Orang cuma 60-70 tahun, singkat bener umurnya, pasti nggak ada yang kawin. Saya kalau hidup di zaman tersebut, saya akan bikin sebuah rumah kecil, bahkan bukan rumah, saya akan bernaung di bawah sebuah pohon. Apabila datang waktu pagi, aku bernaung di sebelah timur, dan apabila datang sebelah barat, dan apabila datang waktunya sore, aku akan bernaung di sebelah timur. Artinya kalau matahari nyorotnya ke arah sana, saya sebelah sininya. Kalau matahari sebelah sini nyorotnya, saya akan sebelah sininya gitu. Dia bilang, ya Allah. Nabi Musa bilang, enggak Bu, mereka kawin, mereka bangun rumah, dan mereka bahkan ada yang apa? Kalau saya boleh bilang ya, bahkan mereka ada yang bunuh diri. Padahal umurnya udah pendek, pakai bunuh diri pula. Ya Allah, ya Allah. Khair, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala hal yang tidak mengenakan, insyaallah. Saudara sekalian, akhirnya kemudian jadi itu datanglah mereka usia nikah, anak-anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ngasih aturan, saya diberi wahyu, dikasih aturan syariat. Kata Nabi Adam, kamu Qabil kawin sama Iklimah, Habil kawin sama Lauza. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngambek si Qabil nggak mau. Kenapa? Karena Lauza cantik, sementara Iklimah kurang cantik. Iklimah nih kurang cantik, Lauza cantik. Dia dari dulu orang seneng sama yang cantik dia dulu nih. Makanya emang jadi perempuan cantik fitnah teman-teman. Alhamdulillah kita nggak cantik. Alhamdulillah. Allah jadikan kita biasa-biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau ngaca alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nggak tahu nih kalau cantik-cantik banget kayak apa fitnahnya teman-teman saya sekalian. Betul nggak? Bahaya jadi orang cantik. Lauza diperebutkan. Si Ikliman yang ngenes. Gak ada yang mau sama dia nih. Ya Allah, ya Allah. Jadi para adik-adik yang umur berapa belum nikah, kamu senasib sama Iklimah. Sehingga sekalian, jadilah akhirnya kemudian si Qabil protes. Nggak bisa gitu dong ya. Nih ayah nih kayaknya nih atur-atur sendiri aja dah. Kayaknya nih ayah nih memang punya kebencian sama saya. Jadi akhirnya saya nggak boleh kawin dah sama kembaran saya sendiri. Nih aturan jangan-jangan bukan dari Allah nih. Ayah aja nih yang bikin nih kayak begini. Sehingga sekalian, Nabi itu, Nabi Muhammad atau seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah selalu terulang. Ya, dari Nabi Adam sampai zaman sekarang, Nabi Muhammad setiap kali bikin aturan, ada aja orang yang bilang, "Ini aturan jangan-jangan nih bukan dari Allah," terutama orang-orang munafik yang Islamnya cuman karena ya gitu deh, ikut-ikutan aja gitu kan ya, yang sebenarnya dalam hatinya nggak punya rasa cinta dan iman kepada Allah SWT dan Rasulnya, suka kayak gitu. Ini jangan-jangan nih bukan dari Nabi Muhammad nih, dan kemudian mereka bawa-bawa omongan gitu, suka kayak gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada aja orang kayak begitu. Makanya kalau ngelihat ada orang modelnya kayak gitu, nggak usah aneh. Kamu kalau banyak baca Al-Quran, kamu kalau banyak tahu cerita kisah-kisah yang terdahulu, kamu akan tahu betapa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu hanyalah hari yang diputer-puterin di antara manusia. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Semuanya udah pernah terjadi sebelum kamu. Udah pernah semuanya. Apaan? Pemimpin yang diperebutkan, kepemimpinan yang diperebutkan, udah pernah. Orang yang saling hasut sama satu sama lain, udah pernah. Orang yang berkhianat kepada bangsanya, kepada keluarganya, udah pernah. Semuanya udah pernah. Udah pernah semuanya teman-teman saya sekalian. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya. Udah semua lewat. Termasuk juga orang yang protes sama syariat agama dengan menyatakan bahwa kayaknya ini udah nggak pantas loh dipakai di zaman sekarang. Zamannya Nabi sih memang orang perempuan tuh mesti yang tutup-tutupan semuanya. Karena mohon maaf, zaman dulu tuh nafsunya orang gede-gede. Zaman sekarang nih laki-laki jangan katanya ngelihat perempuan, rambut perempuan, baju perempuan atau betis perempuan. Ya ampun, ngelihat perempuan telanjang aja udah kagak ada nafsu-nafsunya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih ada gitu orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan sebuah syariat, yang kemudian mencari pembenaran-pembenaran atas pikirannya sendiri. Kayak si Qabil. Ayah, nih kayaknya ayah bikin-bikin aja dah. Bikin-bikin apaan nak? Nih aturan kayaknya dari ayah sendiri dah. Ayah gak seneng emang sama saya. Dari kapan waktu, ingat gak yang ayah punya inian yang dikasih cuman si Habil, saya gak dikasih. Ayah, kenapa saya mesti kawin sama Iklimah ya? Saya kan pengennya kawin sama Lauza. Tanya dia sama Lauzanya, mau kawin sama saya apa sama Qabil? Sama Habil. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, sebagai seorang nabi, Nabi Adam jelas mengerti bagaimana harus membuktikan bahwa itu datangnya dari Allah. Nabi Adam bilang, yaudah gini aja deh, gini deh. Kalian siapkan persembahan kalian. Siapa yang persembahannya diterima sama Allah, dia yang diizinkan sama Allah untuk kawin sama Lauza. Gitu. Ini kan yang diperebutkan Lauza nih. Ayo gini deh, kalian bikin persembahan gitu. Nah, nanti biar persembahannya dilihat sama Allah, mana yang Allah SWT inginkan untuk diterima di sisinya. Diterimanya dengan cara apa ya? Nanti akan ada api mengambil persembahan tersebut sehingga hilang. Yang diterima sama Allah tuh bakalannya hilang. Taruh di atas bukit ini, disampaikan sama Nabi Adam iniannya gitu. Tempat TKP-nya tuh disiapin sama Nabi Adam. Jadi sekalian, di waktu yang telah disepakati oleh keduanya,
oleh Qabil sama Habil. Gak ada siapa-siapa, mereka berdua doang di atas bukit yang telah ditentukan oleh Nabi Adam. Keduanya kemudian membawa persembahan mereka. Sebagai seorang petani, dia bawa gandum. Sebagai seorang peternak, dia membawa domba. Si Habil bawa domba, Qabil bawa gandum. Ibu sekalian, kemudian keduanya berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah kurbanku. Serius sekalian, enggak lama sesudah mereka berdoa seperti itu, datanglah api kemudian menyambar domba tersebut, dibawa naik ke atas langit. Kabarnya domba inilah yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi kembali di hari ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Balikin lagi. Karena bukan penghuni surga, dia mesti balik lagi ke bumi. Penghuni bumi mesti balik lagi ke bumi, yaitu si domba ini tadi. Kabarnya wallahu a'lam. Jadi saudara sekalian, ada api nih, diambil naik ke atas, gitu kan, hilang kemudian. Katanya si Qabil, wah gak bisa nih, kenapa bisa domba nih yang diterima nih? Tuhan gak adil. Nah, sekarang dia nyalahin Tuhan pula. Tuhan gak adil, Allah gak adil. Katanya si Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Qabil tetap enggak terima. Dia bilang, "Wah, enggak bisa kayak begini nih. La aqtulannak, saya akan bunuh kamu wahai Qabil. Wahai Habil, saya akan bunuh kamu," katanya si Qabil. "Saya bunuh kamu nih." Sekarang nih udah kesel banget. Si Habil bilang, "La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak." Sabar, bro. Kamu jangan jadikan ini sebagai pertengkaran. Kamu mau bunuh saya sekalipun, saya nggak akan lawan. Tapi ayolah, gitu loh. Maksudnya berpikirlah dengan jernih. Kamu jangan bunuh. Jangan bunuh, sebab kamu mau berbuat apapun kepada saya nggak akan lawan. Saya nggak akan lawan. Kalau kamu mau bunuh saya, ya terserah kamu. Saya nggak akan berbuat seperti itu. Ini ngajarin kita teman-teman saya sekalian. Kalau ada orang mau berbuat jahat sama kita, biarin dia aja, kita jangan. Ilmunya Habil nih, bener nih. Ilmunya Habil nih. La in basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kamu mau berbuat seperti itu, mau bunuh saya, silakan, saya nggak akan berbuat hal yang sama kepadamu. Alasannya kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Karena Habil faham, seperti mana sebenarnya Qabil juga faham, sesudah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat, yang mana kita semuanya akan dihisab dari atas apa yang kita perbuat. Karenanya ada orang mau berbuat jahat sama kita, ya udah biarin dia aja, kita jangan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Kamu mau ghibahin saya, ya udah terserah. Saya mah nggak akan berbuat kayak gitu. Kamu mau bohong sama saya, terserah kamu. Saya mah nggak akan berbuat seperti itu. Kamu mau jahatin saya, silakan aja. Saya nggak akan berbuat seperti itu. Kamu ngata-ngatain saya, biarin aja. Saya nggak akan berbuat seperti itu kepada kamu. Sebabnya inni akhafullah rabbal. Sebab aku hamba Allah. Aku nanti di hari akhirat ditanya sama Allah. Aku takut nggak selamat di hari akhirat. Maka orang mau berbuat apapun kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting aku tidak akan berbuat jahat kepada siapapun. Aku tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang nih, si Qabil masih Habil nih masih ada aja sampai sekarang nih. Si Qabil nih masih ada aja nih. Yang kepengennya buat jahat aja sama orang.
Nah, kita kalau digituin sama orang, kita harus jadi Habil. Kalau kamu mau jahatin saya, udah biarin. Nah, kita kalau dijahatin sama orang, jangan jadi Qabil. Enak aja loh, gue juga, kan begitu ya. Jangan teman-teman sekalian. Kalau dapat orang lain dapat kenikmatan, kayak Habil bisa kawin sama Lauza, gitu kan ya. Yang lebih cantik kan namanya sebuah kenikmatan gitu. Ya udah, kita tahu bahwa jatah setiap orang beda-beda, bahwa setiap orang dengan keberuntungannya masing-masing. Alhamdulillah, seneng dong kita. Dan saudara kita mendapatkan kenikmatan sambil kita minta sama Allah, ya Allah karuniakan juga. Mungkin yang kamu nggak sukai ternyata itu baik bagi kamu. Yang kamu sukai ternyata itu nggak baik bagi kamu. Kita nggak pernah tahu. Jadi gitu. Fatawa'at lahu nafsuhu. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Kamu kalau berbuat seperti itu, wahai Qabil, kepada saya, kamu loh nanti di hari akhirat nanti kamu akan datang bawa dosa-dosa kamu tuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu akhirnya jadi ahli neraka loh. Ditakut-takutin, dikasih tahu gitu. Makanya teman-teman saudara sekalian, ini juga menunjukkan bahwasanya berdakwah itu sesuatu yang wajib. Sama saudara, sama siapapun kasih tahu. Kalau kamu begini nanti begini loh. Kalau kamu begini nanti begini loh. Mesti kasih tahu. Jangan kemudian ya udah deh biarin dia salah, udah biarin deh, biarin ntar juga neraka. Jangan. Tega amat kasih tahu. Kalau kemudian habis dikasih tahu dia nggak mau juga, ya udah. Lana a'maluna walakum. Bagi kamu apa yang kamu lakukan, bagiku apa yang aku lakukan. Gitu. Tapi bahwa kasih tahu orang, tegur orang selagi dia memungkinkan untuk diberitahu. Kalau dia nggak memungkinkan untuk dikasih tahu, ya udah. Dan cari juga cara yang terbaik untuk kita memberitahu. Dzalika jazaa'ul zalimin. Kalau kamu jahat balasannya jadi ahli neraka loh. Katanya si Habil ngasih tahu kepada Qabil, tapi tetap aja fatawa'at lahu nafsuhu. Dia dikuasai sama hawa nafsunya. Betapa seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah hanya berulang. Semua kesalahan-kesalahan disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Betul? Sampai bisa bunuh orang, sampai bisa nyelakain orang, sampai bisa jahatin orang, ada yang sampai guna-gunain orang, ada yang sampai pokoknya nyelakain orang nih. Waduh, nih urusannya kenapa tuh? Itu dia tuh. Tawa'at lahu nafsuh. Dia mentaati hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia taatin teman-teman sekalian. Mencelakakan. Nah, kita jangan taat sama hawa nafsu kita. Kita mestinya taat sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Itu yang perlu kita taati. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhi. Akhirnya hawa nafsunya mengikuti keinginannya untuk bunuh saudaranya. Ada yang bilang dicekik, ada yang bilang dia nggak ngerti urusan cekik mencekik, jadi diambil batu besar dikeprukin ke saudaranya, kepala saudaranya. Faqatalahu, matilah si Habil, teman-teman saya sekalian. Darah. Jadi itu bunuhnya masih dengan cara yang sangat klasik ya. Nggak pakai sianida, nggak pakai pembunuhan karakter, nggak pakai tuh. Bunuhnya masih sangat klasik, keprukin pakai batu kepalanya. Jatuh bersimbah darah. Fa asbaha minal khasirin. Nyesel habis itu. Tapi udah nyesel doang. Ya mau gimana lagi? Bil. Habil, bangun lagi nafas Bil. Udah nggak ada kehidupan. Aduh, gimana nih? Ya ampun, ya habis ini bapak nanyain nih, Pak Adam. Ntar kalau ibu nanyain nih, Bu Hawa. Gimana nih? Waduh, pusing lah dia nih. Aduh, gimana nih cara saya menyembunyikan jenazah ini? Sehingga sekalian dia bingung.
Gimana caranya munji-munjiin jenazah? Ini orang habis berbuat salah ya. Tapi subhanallah, bahkan kepada orang-orang yang berbuat salah, Allah tuh masih ngajarin. Fabahatallahu lahu ghuraban yabhathu fil ard liyariyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kemudian utuskan dua gagak, beranteman tuh gagak, habis jalan berdua, ada dua gagak nih, sampai kemudian di depannya si Qabil gitu ya. Sekarang Habilnya kan udah mati nih. Si Qabil yang berada di depan jenazahnya si Habil, dua gagak ini beranteman, cucuk-cucukan, sampai yang satu mati. Habis yang satu mati, kemudian yang satu tuh gali tanah. Habis gali tanah, ditaruhnya jenazah si gagak satunya, ditutupin kemudian. Dia bilang, dapat ide saya. Oke, saya juga bisa ngerjainnya. Dia pun kemudian menggali tanah, liyuriyahu kaifa sawata yuwari sawata akhi ya. Dia pun kemudian gali tanah sambil bilang, ya wailata ajiztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi. Saya kalau gitu mau ngerjain juga yang dikerjain si gagak itu. Dia pun kemudian menggali tanah dan menutupi jenazah saudaranya. Wa asbaha minan nadimin. Tapi teman-teman sekalian, dosa yang sudah dilakukan akan membuatnya terus dikejar sama dosa sepanjang hidup. Fa asbaha minan nadimin. Dia terus menjadi orang-orang yang menyesal. Nabi cerita, Qabil adalah pembunuh pertama, pembunuh saudaranya. Sebelum itu nggak ada orang bunuh-bunuhan. Orang pertama dia kok, nggak si kedua kan ya. Dia bilang, kata Nabi Muhammad nih, mau cerita, sejak saat itu tiap kali ada pembunuhan, maka Qabil ikut serta menanggung dosanya. Fa innahu sannal qatl, karena dialah yang telah mensunnahkan, membuat jalan hidup, yaitu dengan cara membunuh orang. Makanya kamu jangan pernah menjadi pelopor keburukan-keburukan. Setiap kali ada orang ikut keburukan-keburukan tersebut, ya udah terus aja. Selama itu pula dosa akan mengalir kepadamu. Naudzubillah. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menjadi pelopor sebuah kebaikan, maka selagi kebaikan tersebut dilakukan sama orang, maka dia akan mendapatkan serta balasan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang baik yang mengikuti orang-orang baik dan menjadi pelopor dari kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan dalam sepanjang tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, di dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini adanya di surat At-Taubah. Ayat berapa ini? 8 apa ya? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya jumlah bulan dalam sepanjang tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Nah ini, jadi kalau ada orang bilang, kenapa sih orang-orang nih pada muliain bulan Rajab? Ada ayatnya. Ada ayatnya, teman-teman sekalian. Ayat berapa tadi saya bilang? 36.
Ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala bilang, jumlah bulan setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, dan itu dari sejak diciptakan langit dan bumi ya. Artinya kemuliaan dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulannya yang mulia. Sekali lagi 4 bulan mulia ini nggak masuk Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan kemuliaannya khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Sementara 4 bulan mulia ini yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu. Allah udah tetapkan 4 bulan ini menjadi bulan yang mulia. Saudara sekalian saya muliakan. Nah, keterangan dari 4 bulan mulia ini disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi bilang, apa katanya Nabi Muhammad SAW? Ketika ditanya, Rasul, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan diantaranya yang mulia. Itu bulan apa aja Rasul? Nabi cerita, thalatha sard wahid fard. Kata Nabi Muhammad, 3 bulannya berturut-turut, 1 bulannya menyendiri. Wa amma sard fadul qa'dah fadul hijjah fa muharram. Yang berturut-turut Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Wa amma fard farajab. Adapun bulan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Nah, nih. Maka nih 4 bulan ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejak dari Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Ditambahkan buat bulannya Nabi Muhammad alaihissalam yaitu bulan Ramadan. Dan juga bulan Rabiul Awal kita muliakan karena jadi bulannya Nabi Muhammad alaihissalam. Bulan Sya'ban juga kita muliakan karena itu jadi mawasimul khair, jadi musim-musim kebaikan. Nah, makanya teman-teman saya sekalian, nih per hari ini kita sudah masuk kepada awal bulan Rajab. Bulan Rajab menjadi bulan yang mulia karena satu, dia adalah salah satu dari bulan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja udah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya bulan Rajab. Kemudian yang kedua, karena Rajab itu adalah merupakan gerbangnya Ramadan. Gerbangnya Ramadan. Nabi Muhammad tiap kali masuk bulan Rajab, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, masukkan sampaikan umurku sampai ketemu bulan Ramadan. Nah, itu Nabi nariknya nggak cuman ke Ramadannya, nggak cuman ke Sya'bannya, tapi Nabi narik dari bulan Rajab. Artinya bahwa bulan Rajab itu adalah bulan gerbang menuju kepada bulan Ramadan. Sehingga para ulama banyak sekali nih yang mengatakan tentang hal-hal seperti ini dari urutan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada yang bilang Rajab syahruz zara, Sya'ban syahrus saqi, Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan kita menanam, Sya'ban bulan kita menyiram, dan Ramadan bulan kita panen. Kalau kagak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram di bulan Sya'ban? Kalau ditanam di bulan Rajab nggak disiram di bulan Sya'ban, mati. Tapi kalau kemudian di bulan Rajab dia nanam, kemudian di bulan Sya'ban dia nyiram, maka di bulan Ramadan silahkan memanen segala kebaikan-kebaikan. Dan ini sangat terasa. Kalau Rajabmu nggak benar teman-teman saya sekalian, kamu akan rasain nanti di bulan Ramadan yang kita harapkan sebagai bulan ibadah, bulan kita mengalahkan hawa nafsu, berat setengah mati. Ramadanmu isinya jadi kayak gitu-gitu aja. Cuman puasa dari makan, minum, sama berhubungan intim. Udah gitu doang. Selebihnya dosa-dosa masih terus. Selebihnya ibadah kagak ada yang nambah. Terawih, sekedaran ibadah standarnya orang beriman dimanapun tuh terawih. Berat juga kamu lakukan. Kenapa? Nggak mulai dari masuk gerbangnya. Masuk gerbang pelan. Dari bulan Rajab.
Kalau kamu benerin diri di bulan Rajab, kemudian semakin baik pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan tinggal ngerasain nikmatnya ibadah. Tinggal ngerasain bagaimana sungguh-sungguh memiliki hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada air mata tercurah, ada nikmatnya ibadah, ayat-ayat Quran, ada khusyuk salat. Masya Allah. Ada senyum lebarmu di hari akhirat ketika kamu melihat pahala-pahala Ramadanmu dibukakan untukmu. Mesti mulai dari bulan Rajab. Oh pantesan ya, saya tuh kalau Ramadan gitu-gitu aja. Iya, nggak pakai persiapan. Segala-gala kalau nggak pakai persiapan nggak maksimal. Betul. Makanya teman-teman saya sekalian siapin dari sejak bulan ini nih, bulan Rajab. Dia bulan gerbang menuju Ramadan. Sayyidina Habib Zain bin Smith, Sayyidil Habib Zain bin Smith, guru saya, guru kita semua, harapan saya. Beliau mengatakan Rajab syahrut takhalli wa Sya'ban syahrut tahalli wa Ramadan syahrut tajalli. Kok bahasanya mirip-mirip ya? Nah orang pinter tuh ngomongnya enak. Habib Zain ya, pinter luar biasa, ngomongnya enak. Rajab syahrut takhalli, Rajab bulan kamu bersih-bersih. Kok diterjemahin gak enak? Yang terjemahin gak pinter. Rajab syahrut takhalli, Rajab bulanmu bersih-bersih, mengosongkan diri dari dosa-dosa, bersih-bersihin dosa, kosongin tuh dosa-dosa dari hatimu. Wa Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban adalah bulanmu berhias diri. Habis dibersihin, sekarang tinggal tuh dipasangin interior yang bagus, ibarat kamar. Yang gitu ya. Sya'ban, Ramadan syahrut tajalli. Ramadan adalah bulan kamu naik ke pelaminan. Bulan kamu bersanding. Nih barat pengantin nih. Bulan Rajab adalah bulan dia bersih-bersihin badan, mandiin, dilulurin, gitu kan, bersih-bersihin. Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan dia milih baju pengantin, bulan dia berhias, milih make upnya, milih tempat tidurnya, milih pakaian tidurnya, milih segalanya. Sya'ban, Ramadan adalah bulanmu menikah. Saudara sekalian saya muliakan, ini bukan kepada manusia, tapi antaramu sama Allah. Dosa-dosa udah kebanyakan. Berapa bulan loh? 9 bulan. Iya kan? Wah udah banyak bener nih dosa-dosa kita nih. Ini gimana nih caranya nih? Ampunin, kosongin. Biar semuanya menjadi terampuni. Kalau udah kosong, bulan Sya'ban hiasin hatimu. Hati yang udah kosong dihiasin. Dihiasin dengan apa? Tidak ada penghias hati lebih dari sesuatu yang indah. Dihiasi dengan yang indah. Oke boleh. Yang indah apa? Yang indah namanya Muhammad. Maka bulan Sya'ban banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hatimu akan terhias. Dan subhanallah, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada bulan Sya'ban. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Rajab bulan perbaikan hubunganmu dengan Allah, Sya'ban bulan perbaikan hubunganmu denganku. Kata Nabi, deketin dirimu kepada aku akan menghiasi hatimu sehingga menjadi hati yang pantas dipandang Allah dengan pandangan cintanya. Deketi Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kalau itu udah kamu lakukan, Rajab dosamu terampuni dengan kamu banyak istighfar. Sya'ban kamu menjadi dekat dengan Nabi Muhammad dengan banyak baca sholawat. Ramadan bersiaplah mendapatkan segala karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman saya sekalian. Kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, bukan dengan mempersiapkan menu buka puasa.
Akan tetapi persiapkan hatimu untuk mendapatkan rasa-rasa yang hanya hamba-hamba tercinta yang dapat merasakannya. Kalau rasa enaknya makanan semua orang ngerasain. Fir'aun ngerasain, Bu Jahal, Bu Lahab semua ngerasain. Rasa nikmatnya makanan doang mah. Semua orang yang paling dimurka sama Allah, yang udah nggak diizinin sama Allah buat sujud barang serakaat pun, teman-teman saya sekalian, yang lisannya nggak pernah diizinkan Allah untuk memanggil namanya barang sekalipun, dikasih nikmatnya makanan. Kalau yang kamu kira dengan nikmatnya Ramadan hanyalah sekedar nikmatnya makanan. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan nikmatnya Ramadan adalah rasamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apaan rasanya yang nggak bisa diceritain. Namanya rasa. Rasa hanya bisa dirasakan, nggak bisa diceritain. Kamu akan tahu rasa nikmatnya. Sama kayak ada orang nanya sama kamu, mau-maunya sih hadir pengajian, ya ampun, duduk sesek-sesekan, diem aja. Berapa lama tuh? 2 jam, ya ampun. Kamu kok betah banget, malah kamu tungguin kapan nih hari pengajian, kapan hari pengajian. Kamu nggak bisa nyeritain nikmatnya hadir di majelis kepada orang yang nggak ngerasain. Jadi gimana caranya? Ajakin pergi majelis, dia ngerasain baru tahu. Pengajian kapan lagi sih? Nah loh, udah ngerasain. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, nikmat yang sampai bikin kamu tahu nggak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya ibadah kepada Allah, nggak ada nikmat lebih nikmat daripada merasa cinta kepada Allah, nggak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya takhasyuk, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngerasain nikmat-nikmatnya ibadah, mulai dari bulan Rajab, teman-teman sekalian. Gerbangnya masuk yang benar, berhias yang benar, biar pantas kamu, bersih-bersih yang benar, biar nanti pantas diterima. Jadi orang masuk Ramadan nggak pakai siap-siap dari Rajab kayak penganten, kagak bersih-bersih. Abis itu sesudahnya nggak dandan, jadi masih belepotan. Ada tai mata, ada kotoran hidung, ada kotoran telinga. Habis itu habis jatuh dari got. Kemudian menuju pelaminan, kawini aku, terimalah aku. Loh, yang ada pengantennya, yang ada calonnya kabur, teman-teman saya sekalian. Nggak mau dia. Bagaimana diterima? Maka demikian pula dengan kita mau masuk kepada bulan Ramadan, persiapannya yang benar, maksimalin insya Allah. Nah, apa persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Ada 3 hal, saudara sekalian. Kamu bisa perbanyak ketiganya di bulan Rajab. Yang pertama zikir, dan sebaik-baik zikirnya adalah istighfar. Ya. Istighfar yang banyak, istighfar di bulan Rajab, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da subuh, 70 kali ba'da maghrib. Ustazah, itu katanya hadisnya dhaif. Sejak kapan istighfar kamu nyari hadis? Kenapa kalau disuruh istighfar kamu nyari hadis? Kalau kamu mau nonton, mau ngapa-ngapain, kagak ada tuh nyari hadis. Iya kan, kalau ibadah kan mesti ada tuntunannya. Istighfar tuntunan dari Allah bukan? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siapa yang suruh? Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah, istighfarlah padanya. Innahu kana tawwaba. Gitu. Jadi banyakin istighfar, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Habis subuh 70 kali, sama ba'da maghrib atau ba'da isya 70 kali.
Kalau bisa sambil ngangkat tangan, kerjainnya langsung abis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sholat, kalau lagi mens sudah, ya udah nggak apa-apa, baca aja tetap. Pagi hari 70 kali, sama malam hari ba'da maghrib jam-jam segitu ya baca juga 70 kali. Kalau bisa tetap dengan angkat tangan sebagai salah satu cara kita agar doa kita diijabah, kita baca Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni, warhamni, ya Allah sayangi, wa tub alayya, ya Allah kembalikan aku di jalan-Mu. Masih kadang suka nyasar-nyasar, ya Allah tolong balikin lagi, ya Allah balikin lagi, ya Allah gitu. Allahumma ghfirli warhamni. Ustazah udah biasanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi memang lafadznya yang dari hadis yang saya terima dari guru-guru itu ya pakainya Allahumma. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Siapa hadisnya berbunyi? Siapa yang membaca ba'da subuh sama ba'da, pokoknya di waktu man gora, siapa yang membaca hina asbah wa hina amsa, setiap pagi dan setiap sore, 70 marrat, 70 kali dari Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, harramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Istiqomah selama 1 bulan di bulan Rajab, insyaallah Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya teman-teman sekalian. Dapetin ampunan kita dari Allah. Insya Allah. Niat kita ngerjain? Niat insya Allah. Suatu tapi tadi pagi nggak tahu. Ya udah Bismillah kita mulai dari ba'da maghrib. Ini mumpung hari ini masih tanggal 1 ya. Jadi udah bisa kita kerjain. Insya Allah kita niat sampai akhir Rajab. Bismillah. Nah ya. Teman-teman sekalian, kemudian apa lagi? Banyakin puasa sunnah. Sebab ada hadisnya ini. Inna yawman minal ashhuril hurum kathalathina sawma yawmin min ashhuril hurum kathalathina yawmin min ghairih. Sesungguhnya puasa 1 hari di bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, itu adalah setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. 31 harinya setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kan banyak tuh pahalanya. Nah, ya. Apalagi yang masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, dah bayarin mumpung masih bulan Rajab. Kalau udah masuk bulan Sya'ban pertengahan itu udah lampunya udah kuning. Kalau udah nyampe ke masuk bulan Ramadan lagi udah merah lampunya. Yang artinya kamu kena denda. Dendanya apa? Setiap 1 harinya 1 mud beras. 6 ons beras kalau belum dibayarkan di bulan yang di tahun ini, gitu. Jelas kan? Jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang masih punya utang-utang puasa Ramadan, nih bayarin di bulan Rajab ini, kamu akan dapat ya alhamdulillah, kamu akan dapat juga insyaallah pahala puasa Rajab. Gitu. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, menghidupkan malam. Dengan banyakin doa. Kapan malamnya? Hanya ada 2 malam. Yang malam pertama udah lewat tadi malam. Malam 1 Rajab. Ini salah satu dari malam-malam yang doa tidak ditolak Allah. Dan yang satunya lagi yang kamu bisa hidupkan malamnya, malam 27 Rajab. Malam yang Allah SWT pilihkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga di Mi'rajkan sama Allah, dinaikkan sama Allah. Apanya? Derajatnya. Apanya? Dinaikkan kita dari kubangan hawa nafsu kita menuju taatnya hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu yang ammarah bisu mengajak kepada keburukan, naik insyaallah menuju ke lawamah, hingga naik lagi menuju ke mutmainnah, hawa nafsu yang tenang. Dimi'rajkan kita insyaallah dari dosa-dosa kita, dinaikkan menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Dari yang asal ini kalau diterima sama Allah nih ibadah-ibadah kita nih di bulan Rajab nih teman-teman saudara sekalian. Ini balasannya dari Allah bukan main-main. Kita lihat yang asalnya gampang ngerjain dosa jadi berat ngerjain dosa. Yang asalnya gampang ngomong kasar, ngomong kotor, bohong, begitu diterima nih di bulan Rajab jadi nggak gampang lagi. Kamu akan lebih mampu untuk menjaga diri, pertanda bahwasanya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu telah dimi'rajkan dari dosa-dosamu menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil. Assalamualaikum Ustaz yang terhormat, mohon doa untuk kesembuhan keponakan saya Muhammad Taqi Yusuf bin Muhammad Kamal sedang dirawat di rumah sakit, semoga sehat. Dan buat semua yang sakit-sakit ya, juga buat semua yang sedang ada dalam bencana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat dari musibah ya, bukan bencana ya. Musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera karuniakan seindah-indah jalan keluar insyaallah. Solehan biar cepat surut banjirnya. Yang sakit-sakit biar cepat sehat. Yang lagi ada kesulitan mudah-mudahan segera diberi jalan keluar atas kesulitannya. Yang ada permasalahan juga mudah-mudahan Allah SWT segera berikan jalan keluarnya. Alhamdulillah, yang dunia salih, jami'ah syamilah.